Udah ya Pak, udah muncul ya Pak? Sudah. Oh ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, dan kami mendapat bagian tentang diffusion of innovation theory. Yang pertama yaitu ya, sejarah diffusion of innovation theory, yaitu penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 1903 oleh Gabriel Tarde dan dipelajari dalam literatur ilmiah dalam buku Everett Rogers, The Diffusion of Innovation, yang pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi itu dapat diadopsi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Dan semenjak itulah tingkat adopsi atau tingkat difusi menjadi fokus kajian penting dalam penelitian sosiologi. Lalu ada teori diffusion of innovation theory. Yang pertama ada difusi inovasi. Itu ada terdiri dari 4 elemen, yaitu yang pertama ada inovasi, 2 saluran komunikasi, ketiga jangka waktu, dan keempat itu ada sistem sosial. Terus selanjutnya ada inovasi. Inovasi variabel yang berpengaruh. Variabel yang berpengaruh pada inovasi yaitu pertama atribut inovasi, lalu ada jenis keputusan inovasi, lalu ada saluran komunikasi, lalu ada kondisi sistem sosial, yang kelima ada peran agen perubahan. Proses diffusion of innovation theory. Yang pertama ada tahap munculnya pengetahuan atau knowledge. Yang kedua ada tahap persuasi atau persuasion. Yang selanjutnya ada tahap keputusan atau decision. Yang keempat ada tahapan implementasi atau implementation. Yang kelima ada tahap konfirmasi atau confirmation. Kategori adopter, yaitu yang pertama ada inovator. Dia adopter tersebut kategorinya pertama inovator. Lalu ada early adopters atau pelopor. Yang ketiga ada pengikut dini. Terus yang keempat ada pengikut akhir. Yang kelima kolot atau laggards. Contoh aplikasi diffusion of innovation theory. Yang pertama, difusi inovasi program jaminan kesehatan nasional. Itu ada inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan anggota sistem sosial. Kedua itu proses adopsi program jaminan kesehatan nasional. Itu contohnya untuk aplikasi diffusion of innovation theory. Mungkin itu sedikit presentasi dari kelompok kami mengenai diffusion of innovation theory. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang bingung mungkin dapat ditanyakan di lain forum, karena ini juga tadi kelompok sebelumnya dilangsungkan kelompok yang ini. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dua kelompok telah presentasi, dan yang kemarin 3 kelompok atau 4 kelompok, berarti sudah 6 ya. Nah, ke-6 teori yang Anda sampaikan kemarin itu kan grand teori dalam riset, meskipun dalam riset kualitatif, kalau nanti bahas kuali, itu ada yang bilang bahwa riset kualitatif itu tidak memerlukan kerangka teori. Iya, memang di dalam riset kualitatif itu tidak mewajibkan adanya kerangka teori. Namun grand teorinya tetap seorang peneliti harus memiliki grand teori, bahwa apa yang dia lakukan itu memiliki latar belakang. Misalnya kalau penelitian kualitatif itu Anda mengeksplorasi tentang perilaku pengambilan keputusan di dalam pengobatan. Itu tentu Anda akan latar belakang grand teorinya adalah tentu berpikir seorang riset apakah kemudian akan menggunakan dasar HBM. Kalau menggunakan dasar HBM, maka pertanyaan-pertanyaan atau eksplorasi yang akan data yang akan Anda tanyakan adalah terkait dengan persif atau sesuatu yang dirasakan. Bisa kerentanan yang Anda dirasakan, atau benefit, atau barrier, atau self efficacy kalau itu HBM.
Itu sekilas tentang kenapa Anda kenapa pentingnya Anda tetap menyampaikan basic teori terhadap suatu riset dalam riset. Jadi kayak tadi innovation misalnya teori yang di dalamnya perilaku bahwa seseorang akan berlaku jika dia mempunyai pengetahuan kategori pengetahuan sekian persen misalnya. Karena dia mendapatkan pemahaman, maka Anda kemudian tanyakan itu. Jadi pada prinsipnya kalau ditanya misalnya, kan penelitian kualitatif tidak memerlukan kerangka teori. Iya, bukan kerangka teori, tapi adalah grand teori. Artinya latar belakang si peneliti di dalam akan mengeksplorasi kajian kualitatif pada pada suatu objek. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tiga topik. Yang topik pertama adalah bagaimana memulai riset ini secara umum untuk memberikan semacam review kembali metode penelitian di awal-awal Anda mendapatkan medpen. Itu penting karena how to start the research itu penting. Kemudian berikutnya adalah tentang efek size atau magnitude of effect dari suatu hasil penelitian. Yang ketiga adalah contoh tabel. Kalau contoh tabel yang digunakan ada dua contoh, apakah itu cross sectional atau itu case control. Nah, saya akan share screen. Saya masuk deh. Ya, saya mulai dari sini ya. Oke. Sambil kuliah sih. Aku tekan dulu. Nah, bisa melihat presentasi saya ya? Bisa Pak, bisa. Ya, Pak. Oke. Yang pertama adalah how to start a research. Ini merefresh kembali pemahaman Anda memulai dari riset. Ini karena sebagian ada yang jadi bimbingan saya. Nah, pertama adalah harus dimulai dengan question, suatu pertanyaan. Makanya kalau yang kemarin sempat bimbingan dengan saya, itu saya akan mengajak atau semuanya nanti yang bimbingan dengan saya, itu adalah mulai dengan pertanyaannya apa, maksudnya apa. Contohnya misalnya questionnya itu tentang waktu itu si Raja Pangestu itu tentang saya nggak lupa ya. Mas siapa kemarin? Oke, saya masih ingat literasi aja. Jadi misalnya questionnya adalah seberapa jauh atau seperti apa sih literasi kesehatan jiwa pada mahasiswa. Kemudian ada model yang berpikir saya mau mengkhususkan seperti apa sih atau sejauh mana literasi kesehatan mental pada mahasiswa kesehatan. Ini. Jadi every research study begin with a question about some situation atau problem, situasi tertentu atau suatu permasalahan. Misalnya kalau itu ada pertanyaan why, kenapa banyak wanita pada wilayah tertentu itu illiterate, buta huruf, gitu ya, masih buta huruf, gitu ya. Kemudian what exactly is relationship between apa sih yang sebenarnya
What exactly, seperti apa atau apa sih yang pasti hubungan antara kemiskinan dengan domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga. Sejauh mana hubungannya? Bisa juga what is a relationship, apa saja faktor gitu ya. Itu bisa, atau what faktor boleh, atau faktor relationship. Jadi judulnya menjadi the factor relationship between, itu bisa. Tapi what exactly artinya tidak bisa jadi what is relationship. Apa sih hubungan antara kemiskinan, tingkat kemiskinan dengan domestic violence. Nah, di dalam poverty misalnya, Anda akan mengambil nanti untuk mengukur kemiskinan, Anda bisa mengukur dengan ukuran sosiodemografi, kemudian di dalamnya adalah sosioekonomi dan sosiodemografi misalnya, tingkat pendidikan sendiri, kemudian pendapatan keluarga sendiri, kemudian tingkat pengetahuan sendiri misalnya kalau itu tidak hanya poverty. Kemudian atau salah satu pertanyaannya adalah will the percentage of teenager who drink alcoholic beverage from media sampai start drink this alcoholic beverage. Kalau ini mau melihat misalnya seperti apa persentase kalau yang kemarin itu mahasiswa yang asalam itu yang dia mau penelitian di asalam itu, kemudian saya sarankan pertanyaannya adalah seberapa besar persentase screening, hasil dari screening TB pada santri pondok pesantren asalam. Nanti presentasinya kan di dalam screeningnya pertanyaannya itu apakah batuk selama 2 minggu, kemudian apakah ada atau tinggal serumah dengan orang yang TB misalnya, kemudian apakah demam malam hari. Ini adalah bagian dari screening. Ini untuk mengetahui nanti persentase yang dari semua populasi, dalam hal ini ada santri asalam itu, adakah yang sekian persen pernah hidup tinggal serumah dengan orang yang pernah sakit TB. Ini adalah riset question. Nah, setelah ada riset question, pasti berikutnya adalah ada yang namanya spesifik, yang namanya objektif, tujuan. Nah, tujuan inilah adalah pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ngeceknya adalah pertanyaannya, tujuannya apa, pertanyaan, kemudian sesuai dengan tujuan, dan nanti hasilnya itu apakah menjawab tujuan atau tidak, atau sejauh mana hasil itu menjawab tujuan. Maka yang terpenting di sini adalah clearly stated and made as specific as possible. Jadi pertanyaan initial general question-nya harus clearly stated, dengan jelas disampaikan tujuannya apa. Dan sebisa mungkin spesifik. Jadi ya spesifik, jangan terlalu umum. Jadi misalnya akan menjelaskan hubungan antara poverty dan domestic violence. Misalnya begitu. Kemudian sebelumnya adalah menggambarkan faktor karakteristik responden, sosiodemografik dan sosioekonomiknya seseorang pada responden. Ini clearly stated. Ini penting sekali Anda sampaikan. Jadi saya akan kembali sini. Bagi yang nanti penelitian, saya hanya minta tolong sekali bahwa saat Anda ke dosen pembimbing, mulailah dengan riset question. Jangan memulai dari langsung disodori bab 1, 2, 3. Nggak akan tertarik. Nah, kalau saya nggak akan tertarik mahasiswa yang sudah langsung bawa bab 1, 2, 3. Karena 1 itu
eh, tidak menyelesaikan problem. Kadang-kadang dia udah membuat 3 bab, tapi dia nggak tahu apa yang akan diteliti. Research question-nya nggak tahu. Itu nggak penting. Jadi kalau saya nggak penting. Mahasiswa langsung pakai 3 bab itu nggak penting. Jadi, tapi kalau research question dia udah tahu, maka nanti di dalam membuat literatur review bab 1 itu akan lebih enak karena dia sudah tahu uh, tentang pertanyaan penelitiannya. Misalnya riset questionnya yang mahasiswa Wonogiri kemarin itu adalah dia ingin tahu faktor apa saja atau faktor risiko apa saja yang terkait, yang berhubungan dengan atau yang mempengaruhi faktor risiko yang mempengaruhi TB anak. Kajian literatur. Nah, berarti jelas tuh riset questionnya itu. Gitu. Tentu kajian literatur ya di situ. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di unmute, kemudian Anda bisa bertanya. Untuk objektif atau apa namanya tujuan, ada yang bilang general objektif dan spesifik objektif. Ya, so-so lah. Artinya general itu biasanya statementnya satu statement, kemudian spesifik itu penjelasan dari general. Dan ini saya kira Anda sudah tahu semua. Kalau di sini bahasanya adalah estimate some aspect of the problem. Misalnya determining the factor that are important in mothers choosing to breastfeed. Atau to test some hypothesis. Peningkatan increasing the amount of fiber in the diet reduces the risk of cancer. Ini objektif ya. Semua sudah bisa membuat ini. Saya lihat semua bisa karena ini sangat mudah kalau hanya objektif, tapi research question-nya itu yang paling utama. Kemudian berikutnya, how to research, how to start the research. Yang berikutnya adalah literatur review. Literatur review di sini adalah tidak sama dengan literatur yang Anda bikin sebagai metode. Meskipun semuanya sebenarnya literatur review itu basic dari membangun introduction. Maka saat Anda menggunakan literatur, mengkaji literatur ini misalnya adalah yang kemarin saya pada Mbak siapa yang dari Wonogiri itu, yang tentang TB anak. Maka saya minta melakukan literatur review, termasuk yang Raja Pangestu. Dia mengkaji beberapa kaidah, beberapa kajian jurnal yang ada, ke 5 atau berapa, atau 10 dari yang ada. Kemudian disitulah untuk membangun apa? Membangun the problem. Maka literature review, it is essential that the investigator review what is known about the problem. Ini adalah sangat mendasar bahwa investigator itu peneliti. Bahwa peneliti mengkaji what is known about the problem. Apa yang akan diketahui tentang problemnya. In order to ensure that the study will indeed gather new information. Agar supaya memastikan apa yang akan diteliti di dalam menggali informasi baru untuk penelitiannya. Bukankah saat Anda mengkaji literatur, saat Anda melakukan riset, baik itu deskriptif maupun analitik, bahwa the next result pada resultmu, pada hasilmu adalah tentu adalah new information. Tentu kan Anda gitu. Informasi baru yang orang lain yang sebelumnya belum ada. Maka ini adalah tujuan dari literatur review. The literature need to be review. Ini harus direview. Maka dari proses review inilah kemudian tidak hanya mengetahui apa yang pernah dilakukan orang, tapi akan memahami apa yang sudah pernah dilakukan. Kemudian di dalamnya ada celah-celah pemahaman, celah-celah hasil atau gap of knowledge di sana. Jadi literatur need to be review and if possible, jika memungkinkan,
para kolega working in field should be contacted. Kalau memang mementingkan, yang ada di literatur itu ditanyakan. Misalnya saya kemarin menanyakan, mengkontak seseorang yang meneliti tentang mental health literasi di Cina. Karena di Cina ada tool kuesioner literasi kesehatan yang di-develop by Ministry of Health China. Itu kemudian saya kontak. Itu boleh aja kalau memang penting. Orangnya akan suka untuk menjawab. Oke, berikutnya baru studi desain. Ya, ini normatif. Kemudian studi desainnya apa? Ini studi desain yang pernah Anda dapatkan di dalam Medpen. Ya, ini normatif. Jika itu deskriptif, analitik dan lain sebagainya. Ini tentu sudah Anda dapatkan di metode penelitian. Nah, bagaimana kalau menggunakan metode penelitian literatur review? Ini yang perlu Anda pahami. Ini adalah sangat the most important that the student or the writer should be understand differentiate between methodology and method. Maka kalau Anda membaca jurnal, jangan pernah terkecoh metodologi dan metode. Kalau membaca jurnal internasional, maka semua publikasi, semua artikel itu adalah bahasanya method. Method itu metode. Maka di metode harus jelas apa yang dia lakukan, langkah-langkah apa yang dia jalankan. Ini sangat penting di dalam metode. Meskipun di dalam meskipun metodenya tidak menyalahi metodologi. Kalau metodologi adalah ilmu metodenya, tapi metode adalah langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan penelitian, metodenya adalah analitik cross-seksional, maka dijelaskan betul metodenya seperti apa. Sampelnya bagaimana, cara pengambilan sampelnya bagaimana, kuesionernya bagaimana. Kemudian toolnya apa? Apakah sudah Anda lakukan validitas, reliabilitas enggak? Kalau iya, bagaimana? Nah, ini penting di dalam metode. Makanya metode. Nah, bagaimana kalau kajian literatur? Maka metode yang Anda gunakan adalah kajian literatur. Kemudian Anda lakukan metodenya. Anda mengambil ini dengan kata kunci ini, dari berbagai sumber, apakah itu ProQuest, Google Scholar, Science Direct, EBSCO, Xavier, dan lain sebagainya, Sinta, Garuda, kalau Indonesia, gitu. Anda cari itu, kemudian mendapatkan sekian, setelah itu Anda lakukan kriteria inklusi yang sesuai dengan riset question, ketemulah sekian jurnal. Jadi di dalam skripsinya saat ini, masih pandemi ini, jangan dipaksa 5. Jangan dipaksa 5. Karena dalam hal tertentu nggak mungkin cuma 5. Bisa jadi banyak. Gitu. Misalnya contoh mencari hubungan pengetahuan, mengkaji literatur sejauh mana kajian literatur hubungan pengetahuan terhadap yang kemarin itu pengetahuan terhadap pemilihan ASI eksklusif atau pemberian PMT, pemberian makanan tambahan. Nggak mungkin ada 5, sangat tidak mungkin 5. Itu bisa lebih dari 5 dari berbagai language kalau kita bicara tentang Indonesia, internasional dan kemudian nasional. Ini sangat penting saya sampaikan. Oke, saya nggak akan lanjut ke sini terus. Ini sudah Anda selesaikan di metode penelitian. Jadi sebagai penutup pada kuesioner ini, yang pertama adalah mulai dari question, dari research question. Karena di sana penting, kemudian setelah itu membuat literatur review. Jadi sekalian saya sampaikan ke seluruhnya, maka pembimbing akan meminta itu. Research question-nya apa? Dia nggak akan mudah untuk membaca bab 1. Karena bab 1 itu sangat dibuat, tapi mudah dibuat, tapi kalau nggak tahu research question-nya, nanti akan urut-urutannya apa yang disampaikan itu nggak akan bagus, dan mahasiswa biasanya juga nggak bisa jelasin apa yang ada di bab 1 secara baik. Gitu. Oke.
Kemudian yang berikutnya ya, magnitude effect atau efek size sebagai kekuatan hasil riset. Jadi di dalam penelitian kuantitatif nanti ada p-value, ada confidence interval. Dan setiap ada confidence interval, sebelumnya pasti ada angka yang menunjukkan di manakah angka itu berada pada interval tersebut. Nah, itu bisa OR, bisa RR, bisa HR, relative ratio, bisa odds ratio, bisa hazard ratio, bisa juga sebatas prevalence atau angka persentase. Dia berada pada rentang berapa. Ini sudah saya sampaikan tadi bahwa setelah Anda melakukan nomor 1, nah kajian literatur tadi, research question, membuat question, kemudian mengkaji literatur, disitulah kemudian Anda mendapatkan gap of knowledge, ya. Kemudian Anda membangun body of knowledge. Kemudian muter, kemudian ke wilayah sampai kepada sampelnya, data collection-nya, variabelnya, datanya, sampai pada studi desain, kemudian bagaimana mengurangi bias, dan lain sebagainya. Saya nggak akan teruskan. Maka outcome di dalam memahami tentang siklus penelitian suatu riset, maka yang pertama saya selalu tanyakan kepada bimbingan saya adalah apa outcome penelitian? Ya, apa sih outcome penelitian karena outcome penelitian adalah kunci dalam memilih metode statistik. Jadi outcome penelitian itu variabel terikat. Contohnya, variabel terikatmu itu kategorikal. Maka metode statistiknya pasti yang menggunakan kategorikal. Apakah itu mau chi-square atau itu mau logistic regresi. Yang jelas bukan regression. Tapi kalau outcome penelitiannya bentuknya adalah rasio, tentu Anda akan berpikir apakah Anda menggunakan uji t-test atau ANOVA, atau uji regresi jika itu adalah hubungan. Tapi outcome penelitian itu penting. Maka selalu saya tanyakan pada mahasiswa saya adalah, apa sih outcome penelitiannya? Variabel outcome-nya apa? Outcome variabelnya apa? Itu. Nah, apa sih outcome penelitian? Outcome penelitian adalah variabel terikat atau variabel respon. Jadi sama dengan terikat atau variabel respon. Nah, kenapa tidak saya bahasakan variabel terikat? Karena di dalam penelitian misalnya prevalence atau penelitian yang bukan menghubungkan dua variabel itu tidak ada variabel, namanya bukan variabel terikat ya, karena nggak ada yang bebasnya, maka disebut dengan outcome variabel atau variabel respon. Artinya variabel yang menjadi kunci penting yang akan dieksplorasi oleh si peneliti, menjadi tujuan akhir, dampak akhir atau hasil akhir. Ini sangat penting. Nah, fokus pada outcome riset yang utama jika itu lebih dari satu. Nah, Anda akan nanti mendapati dalam satu publikasi dia punya lebih dari satu outcome, lebih dari satu variabel terikat. Pasti akan kebingungan di situ.
Ya, maaf. Hujan. Jadi apa namanya? Ada hujan deras, jadi saya ke sebelah kiri sebentar. Nah, kalau kemudian ada lebih dari satu, nanti baca bahwa sebenarnya di dalam penelitian ini tuh fokus utamanya yang mana. Nanti akan ketahuan kok. Akan ketahuan. Oh, berarti dia fokusnya ini. Kemudian jenis outcome penelitian itu ada continue, kategorik, numerik, dan event free duration. Tadi sudah saya sampaikan. Tapi kebanyakan kalau mahasiswa kita, mahasiswa S1, kebanyakan outcome-nya itu adalah dikotomi. Apa namanya? Dua kategori. Dua kategori. Gitu. Nah, di dalam kuantitatif, penelitian kuantitatif, statistik quantify error adjustment. Jadi ada dua hal penting yang ada di dalam panah itu. Ya, ada dua hal penting yang menjadi penampilan nanti ada namanya. Anda akan menyebutkan ada uji signifikasi dan uji kemaknaan. Uji signifikasi dan uji kemaknaan. Nah, uji signifikasi itu ditampilkan dalam p-value. Tapi uji kemaknaan itu ditampilkan dalam parameter estimasi. Nanti bedanya hipotesis, apa sih bedanya testing hipotesis dengan parameter estimasi? Hipotesis testing itu melakukan hipotesis dari populasi. Nanti berarti dia menjelaskan tentang agregat. Agregat itu ini, ada hubungan antara A dengan B. Secara agregat ada hubungan. Secara agregat tidak ada hubungan. Namun pada memperkirakan parameter tidak bisa kalau tanpa ada confidence interval. Maka yang bagus kemudian Anda memperlihatkan tentang parameter estimasi. Selain ada hubungan atau tidak ada hubungan, di sana ada perkiraan parameter. Parameter itu adalah per yang diteliti, per satunya. Misalnya di situ ada OR-nya 2,5 dalam kurung 59% confidence interval antara 1, atau ya 1,2 sampai kepada 5,5. Berarti dia berada di rentang antara 1,2 sampai 5,5 dengan nilai OR-nya 2,5. Nah, bunyinya adalah bunyinya adalah sampel atau populasi atau individu yang misalnya pengetahuannya lebih rendah itu memiliki kemungkinan untuk tidak patuh pengobatan TB dibandingkan tidak patuhnya 2,5 kali dibandingkan mereka itu berarti parameter. Jadi mereka yang tidak pengetahuannya rendah itu memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih rendah untuk patuh dibandingkan mereka yang patuh. Mereka yang pengetahuannya lebih tinggi. Dengan begitu maka parameter estimasi itu bisa menjelaskan oh ternyata mereka parameter itu jika pengetahuannya baik maka dia tidak akan patuh karena yang pengetahuannya buruk 2,5 kalinya mempunyai kecenderungan atau probabilitas untuk tidak patuh. Ini adalah pentingnya parameter estimasi. Saya tidak menakut-nakuti Anda kalau kemudian melakukan kajian literatur, kemudian harus ada ininya enggak, tapi ini harus karena Anda melakukan kajian literatur, tentu Anda akan mendapati jurnal yang menampilkan confidence intervalnya, 95% confidence interval CI, atau yang tidak menampilkan. Nah, disitulah Anda kemudian berpikir tentang kualitas
paper, kualitas jurnal. Nanti gitu larinya ke sana. Nah, jenis-jenis yang statistik yang bisa digunakan masuk jenis ya. Kalau tidak ada perbandingan, kemudian membandingkan, kemudian ini normatif lah, tergantung Pak. Makanya semua jenis statistik tergantung pada outcome variabelnya. Oke, saya nggak akan perjelas di sini. Nah, semua riset baik itu kategorik, continuous, count, dan survival, maka semuanya ada namanya p-value dan 95-95% CI. Baik itu hanya mean, proportion, rate, dan yang lain sebagainya. Ini sangat penting ya. Sangat penting. Maka 95% CI itu adalah menjawab the research question based on lower and upper limit of CI. Jadi, kenapa itu penting? Bahwa kita tidak hanya melakukan testing hipotesis, namun harus ada namanya parameter estimasi, perkiraan pada parameternya. Maka magnitude of effect, effect size itu adalah menjawab research question based on lower and upper limit of CI. Apa itu magnitude of effect? Nama lain adalah effect size. Ukuran kuantitatif besarnya suatu fenomena, komponen penting ketika mengevaluasi kekuatan klaim statistik. Ini. Selalu sajikan ukuran efek untuk hasil utama jika unit pengukuran bermakna pada tingkat praktis. Ini Anda bisa baca lagi ini contohnya efek size gini. Sama-sama penelitian, ini ada dua. Let's say you know a certain population mean to be 100. People, sampel A, took medicine 1. Sampel A has a sample min-nya 120. After running your statistic, you find the mean of sample A to be significantly different from the population mean. Sama-sama memiliki perbedaan mean. People B took medication tipe 2. Sampelnya 200. After running your statistic, you find the mean of sample B significantly different from the population mean. Tentu, hypothesis testing only tell us that each of the sample are different from the population. Testing hipotesis itu hanya menjelaskan kepada kita tentang adanya perbedaan mean. Oh, ada beda. Oke, antara obat A dan obat B, obat 1 dan obat 2 pada dua kelompok. Namun, it does not tell us the strength or magnitude of effect. Tapi tidak menjelaskan pada kita kekuatan atau kekuatan atau efeknya apa, seberapa besar efeknya. Ini pentingnya effect size. Nah, apa yang effect size perlihatkan? Signifikasi statistik adalah hal yang paling tidak menarik tentang hasilnya, kurang. Berikutnya, ukuran efek adalah ukuran kuantitatif dari besarnya efek eksperimen. Semakin besarnya efek, semakin kuat hubungan antara dua variabel. Jadi, nilai p-value tidak cukup. Nilai P yang lebih rendah kadang-kadang diartikan sebagai makna atau hubungan yang lebih kuat antara dua variabel. Namun, signifikasi statistik berarti bahwa tidak mungkin hipotesis nol itu benar. Maka, nilai P yang signifikan memberitahu kita bahwa suatu intervensi bekerja, ada hubungan atau bekerja, ada pengaruh, sedangkan ukuran efek memberitahu kita seberapa banyak kerjanya, seberapa besar pengaruhnya. Jadi dua hal ini sebenarnya tidak terpisahkan. Ya itu ya. Jadi tidak terpisahkan karena yang satu bicara tentang ada hubungan, yang satu adalah seberapa besar hubungannya. Ya.
Berikutnya adalah Anda bisa cari dengan kata kunci why p-value is not enough, atau Anda akses di artikel internasional jurnal banyak yang bicara tentang p-value. Oke, ini adalah kuliah saya tentang pentingnya p-value, ya, pentingnya p-value. Saya memulainya awal dari kenapa penting, how to start a research, ada research question, kemudian dari research question tentu Anda jawab dengan efek size, tentu akan lihat apakah jurnal yang Anda baca itu setelah ada research questionnya, tujuan penelitiannya, dia menjawab nggak? Apakah menjawab hanya hubungan atau menjawab sampai pada seberapa besar hubungannya? Ini untuk melihat kualitas yang Anda baca. Nah, terakhir saya akan sampaikan tentang dua tabel, ya, tabel cross seksional studi penelitian cross seksional. Data strukturnya kan gini, ID itu nomor sampel, Y-nya itu adalah faktor variabel terikat, ya. Kemudian X1, X2, X3 itu variabel bebasnya, kan gitu. Kemudian ini untuk yang kategorikal, ya, itu cukup 2 kategori dan numbernya berapa, persentasenya berapa. Tapi untuk data yang continuous data, misalnya pendapatan keluarga, meskipun Anda kategorikan seperti BMI, Body Mass Index, meskipun Anda lakukan pengkategorian, namun Anda tetap wajib menampilkan min dan mediannya. Min, standar deviasi, median, minimum dan maksimumnya. Ini penting. Kemudian, di dalam cross-sectional study, nah ini pentingnya. Maka selain number, kemudian percent of event, sama dengan atas, nah ini ada pentingnya p-value dan confidence interval. Selalu digandeng dengan magnitude efeknya, yaitu OR-nya. Dalam hal ini cross-sectional OR. Ya. Ini adalah pada tabel 2 jika dia hanya bivariat. Jika dia melanjutkan ke multivariat, maka dia ada yang namanya crude OR dan adjusted OR. Crude OR itu OR yang semua dianalisis. Kemudian adjusted OR adalah OR yang dimurnikan setelah mempelajari nilai, mempelajari konseptual framework, kemudian nanti faktor apa yang akan dimasukkan dalam final model yang paling tepat, yang paling bagus, maka itulah menjadi final model dan yang dipakai adalah adjusted OR. Jika Anda melihat membuat kajian literatur, dia menampilkan crude OR dan adjusted OR, maka yang Anda baca adalah crude OR. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya mengkaji literatur, tapi ada 10 jurnal atau 5 jurnal, oke lah, Anda pakai 7 jurnal. 7 jurnal itu yang 5 nggak ada OR-nya. Hanya OR biasa, dia nggak nyebutkan adjusted OR, berarti nggak adjusted OR. Kemudian yang 2 adalah adjusted OR. Itu bagaimana cara membandingkan? Nggak bisa dibandingkan. Ya, Anda hanya membandingkan bahwa kelima jurnal itu hanya terbatas pada bivariat, tapi dia nggak melanjut pada multivariat. Namun yang jurnal itu, yang 2, dia ada multivariat dan adjusted OR. Jadi faktor yang bisa digunakan yang menjadi penting Anda kaji literatur adalah cuma 2 tadi. Jadi kalau Anda mau membandingkan, misalnya mengkaji literatur faktor-faktor apa saja yang berhubungan terhadap misalnya ASI eksklusif, maka ke-7 jurnal itu adalah jurnal yang sama-sama multivariat. Sehingga Anda membandingkan hasil yang sama karena ketiganya sama ke adjusted OR. Ini kalau menggunakan dasar
cross sectional study. Terakhir adalah menggunakan apa namanya, bukan cross sectional tapi adalah case control. Saya akan tampilin bagaimana kalau menggunakan case control study. Nggak lama, tenang, udah mau selesai. Nah, untuk case control study, data strukturnya mirip ya. Tentu ada outcome variabelnya tadi, Y-nya, perikatnya. Kemudian X1, 2, 3, 9 adalah bedanya di sini, di dalam tabel satunya itu akan dibagi antara case-nya dan kontrolnya. Sama jika variabelnya kategorik, ya tampilkan kategoriknya. Tapi kalau dia variabelnya adalah numerical, maka meskipun Anda tampilkan kategoriknya, harus atau wajib Anda menampilkan min medianya atau data aslinya, data asli numerikalnya. Sama, di dalam tabel 2 juga sama. Bedanya di dalam case control tetap menampilkan case-nya dan kontrolnya, namun CRUD OR-nya juga akan ditampilkan bersama dengan CI-nya, termasuk p-value-nya. Dan untuk case control study juga sama, ada adjusted OR dan CRUD OR. Jadi kalau ada pertanyaan dari dosen penguji, ini OR-nya apa? Maka Anda fokus saja. Kalau dia hanya melakukan bivariat, maka OR-nya adalah CRUD OR, bukan adjusted OR. Tapi kalau dia ada multivariat, maka pasti yang multivariat adalah adjusted OR. Maka dia akan menyingkat menjadi ADJ. Bisa singkatannya ADJ OR, OR ADJ, atau AOR. Jadi ada CRUD OR, ada COR, dia sebutnya dengan COR, cor itu berarti CRUD OR. Kemudian satunya adalah AOR. AOR itu adjusted OR. Ada singkatannya begitu. Ada yang menyingkat COR dan AOR. Ada yang menulis OR subscribe CRUD dan OR subscribe ADJ. Nanti itu hanya masalah saja, style penulisan. Saya kira itu yang saya sampaikan di sore ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sambil saya absen. 22 mahasiswa ya. Nanti absennya di Google. Saya akan bikin Google di ininya ya. Di Gform pada OL-nya aja. Ya. Harusnya yang hadir itu 26. Tapi ini yang hadir 22. Yang tidak masuk siapa ya? Biar saya absen hari ini. Halo? Halo, bentar Pak. Yang enggak masuk itu, bentar. Pak, ya. Maaf yang enggak masuk itu ada kendala sinyal. Oke, kalau ada keluar gitu, Pak. Oke lah, kalau gitu saya anggap masuk semua aja. Ya. Terus rekamannya ini saya upload saja di OL ya, pertemuan 5 nanti. 4 atau 5. Tak taruh di 4 saja. Ya, gitu ya. Terima kasih. Terus jangan lupa file PowerPoint-nya di-upload di kelompok grupnya ya, kalau bisa. Oh, baik, Pak. Gitu. Jadi ini nanti absensinya pertemuan 4, bukan 5. 4 sama 5 saya kasih absensinya. Silakan absen dulu deh.
Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.